ada satu mantra nih Mas Hans Apa gitu nih? ya. Ya, mantranya ini, kamu siapa gitu ya. Kamu siapa gitu ya. Nah, gitu ya. Iya. Nah, ketika membandingkan dengan orang yang jauh lebih duluan, lebih Hmm, progres hmm, itu hmm, hmm. kadang-kadang merasa nggak nyaman kan. Hmm, Aduh, aku kok telah tertinggal. Tapi ketika kita kemudian merasa, oh iya ya, saya ternyata sudah bersyukur nih, aku sudah dikasih kesempatan nih hmm, hmm, untuk ngikutin course ini dibandingkan mungkin orang lain loh yang bisa jadi nggak punya kesempatan dapat course ini juga gitu. hmm, hmm. Nah, itu kan kita malah oh iya ya ternyata aku juga sudah bisa menjalani kursus ini walaupun dengan kemampuanku aku akan pelan-pelan malah gitu. Jadi Oke. itu membuat kita jadi lebih jauh enakan gitu ya. Hmm, hmm, Lebih ya ini mungkin kondisiku ya hmm. ini yang bisa aku lakukan walaupun dengan Ini saya merupakan salah seorang yang paling rajin menggunakan sosial media, terutama dalam belajar. Beberapa hal ini justru saya banyak belajar hal-hal baru di sosial media. Tapi karena belajarnya melalui sosial media, saya juga melihat bagaimana pencapaian orang-orang dengan course atau pelajaran yang sama seperti apa yang saya pelajari. Dan seringkali pencapaian orang lain ini membuat saya menjadi semakin tertekan karena saya tidak secepat belajarnya mereka dan juga tidak maksimal seperti apa yang orang lain dapatkan ketika mendapatkan course tersebut. Apa yang harus saya lakukan untuk menghilangkan rasa tertekan dalam persaingan saya belajar melalui sosial media? Mohon dibantu, katanya. oke baik cek cek Iya, suaranya oke baik ini yang terjadi yang dialami oleh sahabat Sonora adalah proses melakukan perbandingan sosial. Sebenarnya iya. kan course tersebut Mm, bagus gitu ya, mm, mm, bermanfaat mm, buat mm, dirinya. Namun ketika bermanfaat, tapi ketika membandingkan pencapaiannya dengan orang lain yang lebih cepat, maka kemudian level kebahagiaannya jadi menurun juga begitu ya. mm, Jadi kalau saya mm, nggak cepat gitu, karena proses membandingkannya ke yang lebih tinggi gitu ya, ke mm, yang mm, lebih. mm, mm. Nah, barangkali proses perbandingan itu ada satu mantra nih Mas Hans Apa gitu nih? ya. Ya, mantranya ini, kamu siapa gitu ya. Kamu siapa gitu ya. Nah, gitu ya. Iya. Nah, ketika membandingkan dengan orang yang jauh lebih duluan, lebih Mm, progres mm, itu mm, kadang-kadang merasa nggak nyaman kan. mm, Aduh, aku kok telah tertinggal. Tapi ketika kita kemudian merasa, oh iya ya, saya ternyata sudah bersyukur nih, aku sudah dikasih kesempatan nih mm, mm, untuk ngikutin course ini dibandingkan mungkin orang lain loh yang bisa jadi nggak punya kesempatan dapat course ini juga gitu. mm, mm. Nah, itu kan kita malah, oh iya ya, ternyata aku juga sudah bisa menjalani kursus ini walaupun dengan kemampuanku aku akan pelan-pelan malah gitu. Jadi Oke. itu membuat kita jadi lebih jauh enakan gitu ya. Mm, mm, Lebih ya ini mungkin kondisiku ya mm. ini yang bisa aku lakukan walaupun dengan apa namanya pelan-pelan tapi aku sudah senang nih bahagia aku sudah bertambah nih Mm. keahlianku dibanding sebelumnya begitu kan Mas. Iya. Baik, semoga ini menjawab untuk Anda, sahabat Sonora ya, yang juga mungkin memiliki persoalan serupa ya. Ini bisa menjadi solusinya untuk Anda, sahabat Sonora. Satu pertanyaan lagi ada dari Oke, ini kelihatannya cukup sensitif, saya tidak sebutkan namanya. Ada salah satu sahabat Sonora selamat malam. Katanya ini menanyakan saya dan suami sudah lama menikah tapi memang hingga saat ini belum dikaruniai anak. Dan setiap kali saya membuka sosial media, saya melihat keluarga bersama dengan anak-anak atau ibu bersama dengan anak, saya rasanya tertekan, seakan ada yang membisikkan saya untuk segera punya anak dan mempertanyakan kenapa sampai saat ini saya belum punya anak. Ini apakah yang bisa saya lakukan? Apakah puasa media sosial merupakan hal yang tepat untuk bisa saya jalani atau ada solusi lain dari Maningsih yang bisa saya lakukan untuk menghilangkan bisikan-bisikan tersebut? Terima kasih. Baik, kalau untuk menghilangkan bisikan-bisikan tersebut, sahabat sonora yang tadi bisa dilakukan yang pertama itu stop thinking, Mm-mm, stop saja. Itu maksudnya itu tidak diizinkan untuk masuk ke mm-mm, dalam mm-mm, pikiran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah self acceptance, mm-mm, menerima diri dan pasangannya.
bisa jadi belum sekarang gitu ya, tetapi tetap berusaha gitu ya bahwa belum sekarang menerima dirinya sendiri, namun tetap berusaha gitu ya, sesuai dengan kondisinya yang ada, menjalani ikhtiar gitu. Kemudian kalau tetap bisa melihat hal baik apa ya yang aku temui saat aku misalnya belum dikaruniai momongan misalnya ya, aku masih bisa pacaran, masih bisa melakukan hal banyak berdua gitu ya, kan masih ada hal yang sebenarnya bisa tetap dimaknai dengan sebagai hal yang baik gitu ya, atau misalnya kita bisa melakukan hal yang bermanfaat berdua, kemudian ketika nanti kondisi fisik ketika bisa jalan-jalan berdua gitu ya, kesempatan yang banyak, nanti kemudian Tuhan sudah anugerahkan, percayakan nanti semoga itu mewujud apa yang diharapkan. Jadi ketika dalam kondisi rileks saja malah mungkin probabilitas kemungkinannya ya itu malah lebih terjadi daripada ketika kita tegang dalam menjalani. Baik. Mbak Ningsih, ini juga menjadi satu hal yang menarik memang ya, bagaimana ternyata sosial medianya bisa saja tidak negatif kontennya, dan juga bisa saja mengkonsumsi sosial medianya juga merupakan satu hal yang wajar, tapi ternyata intimidasi terhadap diri sendirinya ini bisa datang sesuai dengan keadaan apa yang lagi dialami, begitu ya Mbak Ningsih ya. Jadi bukan selalu salah sosial medianya negatif, tapi kadang intimidasi itu datang dari diri sendiri terkadang pemicunya. Mbak Ningsih, ini waktu kita udah tinggal 1 menit. Mungkin closing statement-nya apa nih yang bisa disampaikan pada sahabat Sonora, hal-hal yang penting yang bisa menjadi highlight dari perbincangan kita selama 1 jam ini. Silakan Mbak Ningsih. Baik Mas Hans, karena hidup adalah pilihan, maka kita memilih hal yang terbaik yang kita bisa jalani saat ini, memilih juga apa yang kita pilih untuk kita konsumsi juga hal yang baik, dan itu tentunya berpengaruh baik jadi you are what you eat bukan tentang makanan saja, you are what you eat juga tentang apa yang kita konsumsi dari media sosial, itu menentukan karakter kita gitu. Baik, itu semua adalah pilihan, jadi tentukan sahabat Sonora kemana Anda akan berkembang, kemana Anda akan hidup, termasuk juga tadi kalau kata Mbak Ningsih, apa yang Anda konsumsi, bukan hanya makanan tapi juga apa yang Anda konsumsi dari sosial media.